Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faiz Bimo Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai moderator. Saya di sini bersama dengan dua rekan tim saya yaitu Gilang Anugroho dan Fedol Pradipa. Yang terhormat Bapak Dr. Sugianto MKOM. Pada kesempatan kali ini saya bersama tim akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi sistem informasi kantin berbasis website yang kami beri nama Kantin Burob. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan kantin mulai dari pemesanan makanan hingga pencatatan transaksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi penjual maupun pelanggan. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai sistem yang telah kami kembangkan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja untuk menemukan aplikasinya. Di sini saya akan melanjutkan implementasi program yang kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan bagian pelanggan terlebih dahulu. Di pelanggan, tampilan awalnya ketika belum login akan seperti ini. Ketika icon profil diklik, maka kita harus login terlebih dahulu. Kalau tidak login, kita tidak bisa memesan makanan. Sebagai contoh, saya klik menu, saya tambahkan keranjang, itu tidak bisa karena belum login. Jadi di sini kita login dulu dengan yang sudah ada di database. Kalau belum ada, bisa register. Kita register dulu, misal user passwordnya namanya atau random aja, password terus 3, kemudian klik button register. Nah, selain itu kita juga bisa mengedit profile yang telah kita buat dengan update profile, kemudian update info. Nah, di sini kita bebas mau update apa aja yang mau diupdate, misal namanya ganti jadi pelanggan, ininya masih user yang dimengerti, namanya random, passwordnya sama saja seperti tadi, kemudian update now. Email akan ditetapkan sama email yang sama, password update successful. Ketika kita sudah update, otomatis yang kita update tadi akan terupdate oleh sistem pelanggan. Ini adalah tampilan home-nya. Di tampilan home kita menampilkan rekomendasi menu, bisa digeser gambarnya. Ada kategori menu berdasarkan makanan, minuman, dan jajanan. Yang ketika diklik akan menampilkan menu berdasarkan kategori tertentu yang kita klik. Misal, kita klik makanan. Ini akan menampilkan semua menu yang berkategori makanan saja. Kemudian di kategori menu ini kita bisa melihat detail dengan mengklik icon E atau mata dan bisa menemukan ekor keranjang dengan mengklik icon keranjang. Coba kita yang lihat di dulu, klik ininya, icon mata. Selain menampilkan menu ke dalam keranjang melalui icon tadi, bisa juga lewat sini tambahkan ke keranjang. Bisa akan menambahkan ke keranjang. Sistem akan menampilkan add to chart atau menu telah ditambahkan ke dalam keranjang. Kemudian kita bisa melihatnya ke dalam keranjang. Berikut keranjangnya, tampilan keranjangnya. Selanjutnya ada tampilan bot. Di sini menampilkan penjelasan tentang sistem ini, mengapa memilih Kantin Burob, bla 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 seperti ini. Kemudian ada button lihat menu yang ketika diklik akan mengarahkan ke dalam menu. Selain itu di sini juga di home juga terdapat lihat menu juga untuk melihat semua menu yang ada. Ketika diklik akan diarahkan ke semua menu yang ada. Kemudian ada kontak. Di sini menjelaskan tentang si pelanggan bisa mengirim pesan kepada admin. Pesan apa saja bebas. Misal, halo, ketika dikirim pesan successful. Di program ini juga dapat melakukan pencarian menu dengan klik icon pencarian menu. Kita search menu yang akan kita cari, misal nasi goreng. Kemudian akan menampilkan menu yang kita cari. Selanjutnya ada bagian admin. Di sini kita akan login sebagai admin dengan yang sudah terdaftar pada database. Di sini ada admin dan Gordon. Saya akan login Gordon, passwordnya terlalu 3. Ini adalah tampilan adminnya. Ketika diklik icon profile akan menampilkan menu update profile, login, register, dan logout. Dan di sini admin bisa melihat semuanya yang ada di dalam user
bisa melihat order, bisa melihat produk, bisa melihat user, admin maupun pesanan yang dibuat oleh pelanggan. Yang pertama ada update profile. Kita update profile, kan tadi namanya Gordon ya. Misal jadi admin, masukkan password lama, masukkan password baru. Saya masukkan password barunya sama kayak yang lama. Password update successful. Namanya akan berubah, admin. Kemudian register, kita bisa register admin baru, misal namanya Budi. Ya, admin register dan akan ada Budi. Selanjutnya menu lihat order. Di sini terbagi menjadi 3. Ada yang order khusus melihat yang pending, yang komplit, dan ini keseluruhan. Pending di sini sama komplit di sini maksudnya itu bukan status pembayarannya, tetapi status pesanannya. Misal ketika kita udah bayar, pesanan udah dibuat, kemudian si pemilik kantin ini belum memasak atau belum menyiapkan pesanan yang si pelanggan pesan, maka akan diedit menjadi total pendingnya menjadi pending. Misal, nih seperti ini tampilannya. Ini pesanan komplit kalau udah diselesaikan oleh yang punya kantin. Kalau belum ya ininya kita ubah jadi pending. Pending. Kemudian admin juga bisa menambahkan, melihat, mengupdate mendapat produk seperti ini. Misal kita mengupdate dulu nasi goreng, harganya kita ubah. Misal dari 15.000. Produk berhasil diupdate, kita balik lagi 15.000. Kita juga bisa menghapus menu yang ada di sini. Misalnya kita menghapus Nutrisari, Galaxy produk akan terhapus. Kita juga bisa menambahkan produk, misal makanan, harganya 5.000. Pilih kategorinya makanan, kemudian pilih fotonya bebas, pilih pizza misal, tambahkan produk. Maka produk yang akan tambahkan akan muncul pada halaman paling bawah. Selanjutnya bisa melihat user dengan klik button user, lihat user. Ini adalah semua user yang sudah dibuat ketika register di sini. Admin bisa mendeletnya, tapi tidak bisa mengupdate. Yang bisa mengupdate atau mengedit itu hanya user itu sendiri. Kemudian lihat admin. Ini adalah semua admin yang bisa mengakses dashboard admin ini. Saya sedang login sebagai admin. User admin, ini yang saya admin. Ini yang sebelumnya ada admin, ada Budi. Kemudian kita bisa melihat pesan yang dibuat oleh user dan bisa menghapusnya dengan klik delete. Kita klik delete. Kemudian beberapa yang dibuat. Nah, admin juga bisa dilihat. User juga. Kemudian kita kembali ke menu pelanggan. Pelanggan bisa logout dengan mengklik OK. Kita login lagi. Oke, selanjutnya bagian pemesanan dan pembayaran akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fedo Orpala Pradipa. Kepada Fedo, saya persilakan. Baik, saya Fedo Orpala Pradipa akan melanjutkan pembahasan terkait pemesanan pada sistem kantin Burop ini. Nah, pertama-tama kita sebagai pelanggan, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, kita bisa register dulu jika belum punya akun, dan setelah bisa login, kita akan ditampilkan halaman utama dari kantin Burop ini. Di sini, pelanggan bisa memilih menu berdasarkan kategori dan bisa melihat menu terbaru yang terkini yang ada di kantin seperti pada gambar berikut. Nah, di sini kita akan contohkan memesan salah satu makanan yang ada di menu terbaru. Misalnya akan pilih nasi ayam geprek. Kita tambahkan ke keranjang. Nah, maka akan berhasil. Kita untuk pembayaran kita bisa mengeklik icon keranjang di pojok kanan atas di sana ya. Nah, di sini kita bisa memilih bagaimana kita mau menambah ayam geprek ini, mau 1 atau 2 dengan mengisi form yang ada di sini. Misalnya kita pilih 3 dengan lalu
klik tombol icon pulpen, maka nasi goreng kita pesannya 3, maka harga akan otomatis terupdate. Nah, untuk pembayaran di sini kita bisa klik check out. Nah, maka akan muncul detail pesanan yang akan kita pesan, akan kita bayar. Di sini ada nasi ayam geprek, harganya 12.000 dengan dikali 3 jadi 36.000. Nah, di sini jika kita mau belum sesuai dengan pesanan, kita bisa lihat keranjang untuk menambahkan pesanan yang lain. Nah, di sini bisa lanjutkan belanja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memesan minuman juga, misalnya Pocari Sweat 1 dengan mengklik icon keranjang. Maka lanjut, sekarang kita akan melakukan check out kembali dengan mengklik icon keranjang di pojok kanan atas, lalu klik check out. Nah, di sini jika sudah sesuai dan informasi kita sebagai pelanggan sudah sesuai, kita bisa langsung klik buat pesanan. Nah, pada kantin ini kita menggunakan payment gateway Mitrans. Nah, di sini disediakan berbagai macam metode pembayaran. Namun pada kesempatan kali ini karena kantin Burop ini masih dalam tahap pengembangan, jadi kita masih menggunakan Mitrans yang sandbox. Nah, pada kesempatan kali ini pembayaran akan kita coba dengan QRIS. Kita bisa klik QRIS dan salin, copy image address. Untuk pembayaran di tahap pengembangan ini kita bisa masuk ke Mitrans Payment Simulator. Nah, langsung saja copy di sini dan scan QR, lalu bayar. Maka status akan berhasil. Kita bisa cek di website Mitransnya, maka status juga akan settlement dan berhasil. Kita bisa lihat detail-detailnya di sini. Oke, kita kembali ke aplikasi. Maka kita bisa cek status, maka akan successful, pembayaran berhasil. Oke, setelah pembayaran berhasil, kita akan mengecek di halaman admin apakah pesanan sudah masuk ke admin. Nah, di sini oke, sebelumnya login dulu. Nah, setelah masuk di dashboard admin, pesanan kita akan lihat di total pending. Kita klik data. Nah, total pending ini adalah pesanan di mana ketika pelanggan memesan namun makanannya belum dihantar, jadi status pesanannya masih pending. Setelah status pesanannya setelah makanan dihantar ke pelanggan, admin bisa mengupdate status pesanan menjadi komplit. Bisa dilihat status pesanan berhasil diperbarui. Jadi admin di sini bisa membedakan mana pesanan yang sudah dilayani atau belum dilayani. Nah, terus juga pengguna dapat melihat histori pesanan di halaman orders. Nah, ini dia pesanan yang telah pengguna pesan sebelumnya, bisa dilihat ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Gilang Anugroho dan Veda Orpala Pradipa yang sudah menemukan aplikasinya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi sistem informasi kantin berbasis website atau kantin Burop. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.